Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Firmansyah dengan NIM 12 13 020 100 dari Muamalah 3C akan mereview kembali mengenai materi sebelum UTS yang berjudul yaitu Sejarah Politik Hukum. Nah, menurut sejarah politik hukum, menurut pendapat dari Imam Syaukani dan Ahsin Tohari, latar belakang munculnya disiplin politik hukum adalah karena ada rasa ketidakpuasan dari sarjana-sarjana dan teoritis hukum terhadap mode pendekatan hukum. Selain itu, terdapat pendapat mengenai latar belakang munculnya disiplin politik hukum menurut sarjana hukum dari Amerika, yaitu Donald, bahwa yang menjadi latar belakang pemikirannya tersebut mengenai masalah perang saudara di Amerika hingga pada tahun 1935. Nah, sejarah politik hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama itu secara implisit dan kedua itu sebagai secara implisit dan secara eksplisit. Nah, untuk secara implisitnya itu salah satunya itu pencetusnya itu adalah Van Aveldron gitu. Nah, secara implisit itu yang pertama, menurut Imam Syaukani dan Ahsin Tohan, tidak adanya kepastian mengenai kapan disiplin politik hukum ini muncul pertama kali dan siapa penggugusnya. Nah, yang kedua itu menurut Van Aveldrom dalam sebuah bukunya yang berjudul In Leading Taught the Study Van Het Netherlands Rechts, tidak yang artinya itu tidak menyebutkan secara implisit mengenai istilah politik hukum itu sendiri. Nah, selanjutnya sejarah politik hukum ini yang kedua itu secara eksplisit. Yang pertama itu munculnya pertama kali dalam buku yang dikarang Supomo tahun 1947, yaitu mengenai soal-soal politik hukum dalam pembangunan negara Indonesia. Dalam pembangunan negara Indonesia, politik hukum yang di dalamnya mencantumkan istilah politik hukum. Nah, yang kedua itu Belle Freud, yaitu menurut Belle Freud pada tahun 1953 atau direct politik jus continuendum mencantumkan istilah direct politik following hukum. Nah, selanjutnya untuk ketiga, yaitu dari Utrecht 1961 mengembangkan politik hukum sampai pada generasi baru. Mengenai secara implisit, Purnomo berpendapat bahwa secara tersirat sejarahnya dapat dilihat dan bagian dua klasifikasi Alperdom ini, yakni pada bagian seni dan keterampilan ketika kegiatan praktik itu untuk menemukan serta merumuskan kaidah hukum. Mungkin hanya cukup sekian untuk mereview kembali mengenai materi sejarah politik hukum. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Firmansyah dari Muamalah 3C semester 3 ya. Akan mereview kembali atau menjelaskan kembali mengenai materi setelah UTS, yaitu materi mengenai SBSN Surat Berharga Syariah Negara yang dipaparkan oleh kelompok 3. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama itu mengenai identitas undang-undang, yang kedua outline peraturan, yang ketiga ulasan pengaturan, yang keempat penyusun pengaturan, dan yang kelima analisis SWOT. Nah, untuk identitas undang-undang, nama undang-undangnya itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, yang jenis peraturannya itu Surat Berharga Syariah Negara. Nomor registrasinya itu nomor 19 tahun 2008. Outline peraturannya untuk bab ke-1 itu menjelaskan mengenai ketentuan umum, menjelaskan definisi dan pengertian yang digunakan dalam undang-undang ini. Nah, untuk bab yang keduanya itu mengenai tujuan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
atau bisa jenis dan atau bentuk, yaitu memaparkan bentuk surat berharga syariah negara yang diterbitkan dalam bentuk warkat, pembayaran secara tunai dan non tunai. Jenis-jenis surat berharga syariah negara juga dipaparkan di bagian ini. Selanjutnya untuk bab yang ketiga, tujuan penerbitan surat berharga syariah negara ini menjelaskan tujuan surat berharga syariah negara itu untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk membiayai pembangunan proyek. Selanjutnya untuk bab yang keempat, mengenai kewenangan pelaksanaan penerbitan surat berharga syariah, yaitu menjelaskan wewenang pemerintah untuk menerbitkan surat berharga syariah negara atau mekanisme pelaksanaannya juga dilaksanakan di bagian ini, di bagian bab 4 ini. Selanjutnya untuk bab yang 5 itu penggunaan barang milik negara dalam rangka penerbitan surat berharga syariah negara. Nah, untuk mengatur tentang barang milik negara yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat berharga syariah negara dan bisa disebut sebagai aset surat berharga syariah negara, mekanisme penggunaan barang milik negara juga dipaparkan di bagian bab yang kelima ini. Selanjutnya untuk bab yang ke-6, bab yang ke-6 yaitu perusahaan penerbit surat berharga syariah negara dan wali amanat. Nah, memaparkan ketentuan mengenai perusahaan penerbitan surat berharga syariah negara yang didirikan pemerintah. Fungsi perusahaan penerbitan dan wali amanat juga dipaparkan di bagian ini. Selanjutnya untuk bab yang ke-7, mengenai pengelolaan surat berharga syariah negara, itu memaparkan mekanisme pengelolaan surat berharga syariah negara. Ketentuan mengenai surat berharga syariah negara ini juga diatur di bagian ini, di bagian yang bab ke-7. Selanjutnya untuk yang bab ke-8, mengenai akuntabilitas dan transparansi, aturan agar menteri melakukan tata usaha dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan surat berharga syariah negara. Mekanisme pertanggungjawaban itu juga dipaparkan atau dijelaskan di bagian yang bab ke-8 ini. Selanjutnya untuk yang bab ke-9 itu mengenai ketentuan pidana. Aturan yang mengenai sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada para pelanggar undang-undang ini. Jadi intinya yang bab ke-9 itu menjelaskan mengenai apabila ada sesuatu yang melanggar undang-undang, maka dipaparkan di bagian ini mengenai sanksi pidananya. Selanjutnya untuk bab yang ke-10 mengenai bab penutup. Ketentuan bab penutup atau ketentuan penutup itu menjelaskan bahwa undang-undang ini mulai berlaku sejak diundangkannya, yaitu 7 Mei 2008. Selanjutnya ulasan materi selanjutnya itu adalah ulasan pengaturan. Nah, ulasan pengaturan itu surat berharga syariah negara atau sering disebut juga atau disingkat SBSN atau dapat juga disebut sukun negara adalah surat berharga obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN ini adalah perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN ini. Adapun tujuan pemerintah dalam menerbitkan sukun negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek, sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 4 Undang-Undang SBSN bahwa tujuan SBSN diterbitkan adalah untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk membiayai pembangunan proyek-proyek yang dapat dibiayai dengan suku negara adalah sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri, manufaktur, dan perumahan. Selain itu juga untuk memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara atau perusahaan mendorong pengembangan pasar keuangan syariah. Nah, adapun fungsi atau dampak positif dari penerbitan SBSN ini, yang pertama itu mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah nasional. Nah, menurut beberapa penelitian telah mengukuhkan relevansi penerbitan SBSN ini dengan perkembangan industri keuangan syariah.
Azwar mengemukakan bahwa kepemilikan suku negara domestik pada perbankan syariah sebagai bagian penyediaan aset yang aman bagi perbankan syariah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio nilai total pembiayaan perbankan syariah. Tersedianya surat berharga syariah negara menjadi alternatif investasi bagi industri keuangan syariah yang mengalami akses likuiditas maupun ingin mengembangkan aset melalui surat berharga syariah nasional ini, negara ini. Yang keduanya itu adalah meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur APBN. Nah, pendanaan pembangunan infrastruktur yang seharusnya berada pada pos belanja negara ditarik sebagian ke pos pembiayaan. Hal ini menambah ruang di pos belanja negara untuk dimanfaatkan dalam membiayai infrastruktur lainnya. Dengan begitu, dalam 1 tahun anggaran akan semakin banyak proyek pemerintah yang dapat dibiayai baik dari pos belanja maupun pembiayaan. Di masa yang akan datang, pemerintah berencana agar penerbitan SBSN ini difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seiring dengan kemajuan ekonomi masyarakat. Maka kemampuan infrastruktur seiring dengan kemajuan ekonomi masyarakat, maka kemampuan masyarakat dalam menyerap penerbitan SBSN juga akan semakin meningkat. Pemanfaatan penerbitan SBSN juga pembangunan infrastruktur juga mempunyai arti memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut membantu pembangunan bangsa. Selanjutnya untuk yang ketiga atau C, yaitu mendorong tertib pengelolaan BUMN. Perlunya penyediaan underlying aset dalam penerbitan SBSN dalam bentuk BUMN telah mendorong tertib administrasi pengelolaan BNN. Underlying aset berupa BNN yang digunakan dalam penerbitan SBSN disyaratkan dalam kondisi bersih dari sengketa kepemilikan dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap seperti bukti kepemilikan dan lain-lainnya. Penggunaan BNN untuk underlying aset saat telah menggerakkan instansi pemerintah untuk melakukan tertib administrasi dan pengelolaan aset-aset yang dimilikinya secara makro. Hal ini akan memperkuat posisi akuntabilitas aset-aset yang dimiliki oleh negara. Pemanfaatan BNN ini juga mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan penilaian kembali terhadap aset negara sehingga benar diketahui harga real dari aset negara tersebut. Yang keempatnya itu ialah mendorong tertib pengelolaan proyek infrastruktur pemerintah. Nah, demikian halnya dalam pengelolaan proyek infrastruktur juga oleh kementerian atau lembaga dengan dijadikan sebagai underlying aset. Pengelolaan proyek didorong menjadi lebih tertib terutama dalam hal progres, pelaksanaan proyek, dan penarikan dana sesuai yang direncanakan. Penyelesaian proyek sesuai dengan waktunya merupakan persyaratan syariah sebagaimana diatur dalam struktur akad yang digunakan. Selanjutnya yang keempat itu atau yang menambahkan alternatif instrumen investasi bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan ekonomi, industri keuangan maupun non-keuangan serta individu masyarakat Indonesia tentu memerlukan instrumen investasi untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki. SBSN ini atau surat berharga syariah negara menjadi sangat menarik karena dijamin pembayaran imbalan maupun pokok investasinya oleh pemerintah, sehingga dapat dikatakan sebagai instrumen investasi bebas risiko atau sering disebut juga zero risk. Nah, yang terakhir itu adalah membantu BI dalam melakukan open market operation atau OMO. Dalam rangka menjaga tingkat inflasi, otoritas moneter BI melakukan beberapa kebijakan, diantaranya yang pertama itu mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat. Biasanya nih BI itu melakukan operasi pasar terbuka itu atau open market operation atau OMO dengan cara mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Nah, ketika OMO dilaksanakan, BI dapat menggunakan SPNS untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dengan memperjualbelikan kepada institusi keuangan, terutama perbankan. Ketika BI ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka BI dapat menjual SPNS ke perbankan sehingga uang yang beredar masuk ke BI. Demikian sebaliknya, ketika BI menambah jumlah uang
beredar, BI dapat membeli kembali SPNS yang ada di industri keuangan. Selain memberikan manfaat kepada negara, suku juga memberikan manfaat kepada investor yang melakukan investasi instrumen ini, yaitu yang pertama yaitu yang pertama eh, itu yang pertama itu satu, memberikan imbalan yang dibayarkan secara periodik. Yang kedua, pembayaran imbalan dan nilai nominal dijamin oleh negara. Yang ketiga, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder dan harga pasar sekunder pada harga pasar. Yang keempat, terdapat potensi kapital bagi suku holders. Nah, yang kelima itu yang terakhir, instrumen investasi yang sesuai dengan nasib dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu penyusunan pengaturan. Penyusunan pengaturan politik hukum atau pembuatan penyusunan peraturan sesuai dengan isi Undang-Undang 19 tahun 2008. Pembuatan atau penyusunan peraturan suatu berharga syariah negara itu dimulai dengan menimbang yang pertama itu bahwa strategi dan kebijakan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera serta untuk memulihkan sektor ekonomi perlu disertai dengan upaya pengelolaan keuangan negara secara optimal melalui peningkatan efisiensi dalam pengelolaan barang milik negara dan sumber pembiayaan anggaran negara. Nah, yang keduanya itu mengenai dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan daya dukung anggaran pendapatan dan belanja negara dalam menggerakkan perekonomian secara nasional berkesinambungan, diperlukan pengembangan berbagai instrumen keuangan yang mampu memobilisasi dana publik secara luas dengan memperhatikan nilai ekonomi, sosial, budaya yang berkembang dalam masyarakat. Nah, yang ketiga itu potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional yang menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah. Bahwa potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional yang menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah yang memiliki peluang besar belum dimanfaatkan secara optimal oleh negara kita. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah sektor ekonomi dan keuangan syariah. Bahwa sektor ekonomi dan keuangan syariah perlu tumbuh kembangkan melalui pengembangan instrumen keuangan syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terus yang terakhir itu adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah. Bahwa instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan instrumen dengan keuangan konvensional, sehingga perlu pengelolaan dan pengaturan secara khusus baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat hukum yang diperlukan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah berdasarkan pertimbangan sebagian dimaksud dengan huruf A dan B, huruf C dan huruf D. Selanjutnya yang terakhir itu adalah mengenai analisis SWOT. Selanjutnya yang terakhir itu mengenai analisis SWOT. SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, strength itu adalah kekuatan. Nah, yang pertama itu mengenai kekuatan. Kebutuhan diversifikasi sumber dan pembangunan infrastruktur nasional merupakan kekuatan utama dari penerbitan SBSN yang bertujuan untuk mengantisipasi rencana akan dikuranginya pinjaman luar negeri. Sesuai hasil wawancara dengan Agus Laksono 2010. Kekuatan kedua, adanya kebutuhan mendesak pemerintah untuk mengatasi kekurangan dana pembangunan infrastruktur yang besar. Kekuatan ketiga yaitu investasi suku berdasarkan aset nyata sehingga menjauhi unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam berinvestasi. Kekuatan keempat yaitu adalah eksistensi SPV sebagai risk management tools untuk menghindari kebangkrutan dari pihak yang penerbitan suku bankruptcy
remotenesis. Kekuatan kelima yaitu perbankan syariah dan instrumen pembiayaan syariah lainnya sudah banyak berdiri. Kekuatan keenam yaitu minat masyarakat dalam bisnis syariah semakin meningkat. Selanjutnya yang kedua adalah itu mengenai weakness atau kelemahannya. Nah, kelemahan pertama itu adalah pasar keuangan syariah di Indonesia belum terlalu liquid atau belum terlalu banyak. Selanjutnya kelemahan yang keduanya itu belum adanya kepastian masalah perpajakan terkait dengan transaksi yang melibatkan investor suku. Nah, kelemahan ketiganya itu adalah pemerintah belum melengkapi instrumen-instrumen yang diperlukan. Penerbitan SBSN ini. Kelemahan yang keempat itu ialah belum adanya koordinasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan SBSN. Nah, kelemahan yang kelima, kurangnya sosialisasi pada pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan suku atau SBSN ini. Kelemahan keenam, pengalaman penundaan bayar berdasarkan suku global seperti Nakhel atau Dubai dan investment dan Kuwait menimbulkan kekhawatiran investor untuk berinvestasi suku atau SBSN. Kelemahan ketujuh yaitu ada laporan The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institute menyebutkan sekitar 85% SBSN atau suku yang beredar belum sesuai syariah. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga itu adalah mengenai opportunity atau peluang. Nah, untuk peluang pertama itu penerbitan undang-undang SBSN menjadi landasan pokok dalam penerbitan SBN beserta peraturan pelengkapan teknis lainnya untuk pembiayaan infrastruktur. Peluang untuk pembiayaan infrastruktur. Nah, peluang kedua itu mengenai Indonesia 88% muslim sehingga jumlah yang besar ini merupakan suatu modal yang besar bagi penghimpunan dan suku untuk infrastruktur peluang dan infrastruktur. Peluang ketiga membutuhkan masyarakat Indonesia akan berpartisipasi kepemilikan publik. Peluang keempat itu meningkatnya upaya tertib pencatatan administrasi aset negara untuk dijadikan underlying aset suku. Karena banyaknya aset negara yang tersebar di lembaga dan kementerian yang tidak diperhatikan catatan administrasinya, sehingga dengan penggunaan aset-aset negara yang ada pada lembaga dan kementerian sebagai underlying aset suku, maka secara tidak langsung memacu tertib administrasi aset. Peluang kelima yaitu surat berharga syariah negara menjadi benchmark bagi penerbitan suku korporasi sehingga peningkatan perusahaan untuk melakukan suku untuk pembiayaan operasional perusahaan. Peluang keenam yaitu pricing determinant atau penentuan harga. Suku tidak menggunakan instrumen bunga sehingga merupakan jenis bisnis yang halal untuk muslim. Nah, untuk peluang ketujuh yaitu adalah proyek-proyek yang menyangkut hajat atau keinginan hidup orang banyak akan lebih diprioritaskan negara, walaupun mungkin dari segi material keuntungannya lebih sedikit. Nah, itu untuk yang keempat adalah mengenai threat atau ancaman. Faktor ancaman pertama yaitu kebanyakan produk keuangan syariah bersifat debt based atau debt likely. Seharusnya profit loss sharing. Ancaman kedua yaitu pricing suku atau cenderungnya mengikuti bond di pasaran sehingga interest based atau interest based bond benchmark ini mengundang kontroversi di industri keuangan Islam sendiri. Nah, untuk ancaman ketiga, suku atau SBSN ini saat ini menganut instrumen pasar dan akibatnya menjadi lebih mahal. Nah, untuk ancaman yang keempat yaitu mengenai SBSN dapat menyerupai obligasi konvensional jika tidak adanya pengawasan yang ketat dari DSN MUI. Ancaman yang kelima itu pada saat ini birokrasi penerbitan suku menjadi agak rumit karena ada beberapa tahap yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan syariah yang belum tersosialisasi dengan baik. Mungkin hanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.